Cross Rival adalah game paling mendunia saat ini. Dalam game tersebut hanya ada satu orang yang disebut sebagai Raja Iblis sejati. Namanya adalah Raja Iblis Diablo. Diablo bukanlah monster maupun NPC dalam game Cross River, melainkan dia adalah pemain legendaris tingkat atas yang memiliki item perlengkapan dan skill yang hebat. Saking hebatnya Diablo, ada suatu hal yang membuatnya serius, yaitu mereka yang bucin di dalam game. Terlebih lagi, mereka beban yang suka mencuri buff dan menyampah kill. Kita pun diperlihatkan pada seorang yang memainkan karakter Diablo. Dia seorang player yang suka mengurung diri, bernama Sakamoto Takuma. Dan tepat pada jam 12 pas, dirinya dipanggil ke dunia lain sebagai Raja Iblis. Dia pun kaget mendapati dirinya telah berada di isekai, dan di depannya ada dua orang gadis yang mengaku telah memanggil dirinya ke dunia ini. Saat ini mereka berada di Menara Bintang Jatuh. Diablo sadar Menara Bintang Jatuh adalah tempat melakukan pemanggilan dalam game Cross River. Tempat ini untuk memanggil dan memperbudak makhluk panggilan. Diablo di sini ingin menanyakan kenapa dirinya dipanggil, akan tetapi para gadis itu bertengkar. Terlebih lagi, selama hidupnya Diablo tidak pernah berbicara kepada lawan jenis. Namun dulu dia pernah berbicara dengan perempuan yang menantangnya di dalam game, sehingga dia memakai akting Raja Iblis seperti yang dia lakukan pada lawannya di dalam game. Dan dengan akting Raja Iblisnya, Diablo pun menyuruh mereka berjabat tangan sambil senyum dan berbaikan. Tiba-tiba mereka langsung berjabat tangan sambil tersenyum, dan kemudian di leher mereka muncul kalung budak. Selanjutnya mereka pergi ke kota untuk mencari cara membatalkan kalung budak tersebut. Gadis bertelinga kucing berkata, seharusnya Diablo lah yang memakai kalung budak, karena mereka memanggil Diablo untuk dijadikan budak. Diablo pun langsung sadar, ini semua berkat dari efek cincin Raja Iblis yang dipakainya saat melawan para bucin tadi. Cincin ini merupakan aksesoris terkuat dalam game Cross River, yang mampu memantulkan segala jenis sihir. Dia mendapatkan cincin itu dari event, yang berarti kekuatannya masih bisa aktif di dunia ini. Kemudian mereka memperkenalkan dirinya. Gadis elf ini bernama Sera, yang satunya bernama Rem. Diablo pun memberitahukan bahwa dirinya bukanlah makhluk panggilan, melainkan Raja Iblis dari dunia lain. Saat ini, Diablo tidak mengetahui apapun, namun yang dia ketahui hanya... Sesampainya di kota, mereka mencari penginapan. Akan tetapi, Sera dan Rem bertengkar karena mereka hanya bisa menyewa 2 kamar. Sedangkan Diablo tidak tahu harus sekamar dengan siapa. Resepsionis pun menyarankan untuk sekamar bertiga. Saat berada di kamar, mereka dihampiri wanita beserta antek-anteknya. Wanita ini bernama Celestine. Celestine merupakan ketua asosiasi penyihir di kota ini. Diketahui juga di dalam game Celestine adalah karakter penting yang menjaga perisai pelindung di kota ini. Diablo pun jadi penasaran, mengapa orang sepenting dia ingin bertemu dengan Rem. Melihat Rem dan Sera memakai kalung budak, Celestine ingin mendengar penjelasan dari Diablo. Sambil makan malam, Diablo pun menjelaskan tentang kekuatannya yang bisa memantulkan sihir. Namun saat ini Diablo tidak tahu bagaimana cara melepaskan kalung budak tersebut. Karena cara bicara Diablo yang seperti Raja Iblis, anak buah Celestine tidak terima dan dia membentak Diablo. Kemudian Diablo membentak balik. Sebelum pergi, Celestine mengatakan bahwa Rem sangatlah berharga. Diablo di sini penasaran dengan hubungan Rem dan Celestine. Namun Rem tidak memberitahukan rahasianya. Diablo pun membawa Rem ke kamar untuk diinterogasi. Sesampainya di kamar, Rem memberitahukan kalau dia mengatakan yang sebenarnya, pasti Diablo akan meninggalkannya. Kemudian Diablo menyiksa Rem dengan cara memegang kupingnya. Rem di sini bukan merasa kesakitan, tapi malah sebaliknya. Kemudian Rem memberitahukan bahwa di dalam tubuhnya tersegel jiwa Raja Iblis Crepsloom. Diablo pun langsung menyadari Crepsloom merupakan bos paling kuat yang ada di dalam game Cross River. Dan dunia ini benar-benar mirip seperti game itu.
Tujuan Rem adalah untuk mengalahkan dan memusnahkan jiwa Raja Iblis Krepslum yang ada dalam tubuhnya. Menilai pembicaraan Rem dan Celestine tadi, Diablo pun menyimpulkan Raja Iblis Krepslum bisa terbebas jika Rem sudah mati. Dan untuk saat ini tidak ada cara mengeluarkan Raja Iblis Krepslum tanpa mengorbankan Rem. Dan hanya Celestine lah yang mengetahui jiwa Raja Iblis Krepslum berada dalam tubuh Rem. Jika pihak kerajaan mengetahui, maka Rem akan dihabisi dan Krepslum akan diatasi oleh pasukan terkuat di dunia ini. Dan jiwa Raja Iblis Krepslum diwariskan dari ibunya Rem. Melihat takdir kejam yang menimpa Rem, Diablo berjanji akan menghancurkan jiwa Raja Iblis Krepslum yang berada dalam tubuh Rem. Namun butuh waktu untuk meneliti cara mengeluarkan tanpa mengorbankan Rem. Rem pun langsung menangis karena ini pertama kalinya ada seseorang yang sudah mendengarkan cerita kelamnya namun tidak akan meninggalkannya. Hari pun semakin malam, Rem dan Sera memutuskan untuk tidur. Akan tetapi Diablo tidak bisa tidur. Dia pergi keluar untuk mencari angin. Saat sedang menikmati waktu sendirian, anak buah Celestine yang menggertak Diablo tadi muncul. Nampaknya dia dendam terhadap perilaku Diablo, dan mereka berniat memberi Diablo pelajaran. Diablo pun hendak pergi agar tidak terjadi keributan. Salah satu anak buah Celestine itu melempar botol minumannya ke arah Diablo. Kemudian dia memperkenalkan dirinya yang bernama Galuk. Dan juga memberitahukan bahwa dia memiliki pangkat yang sangat dekat dengan ketua asosiasi penyihir. Kemudian dia mengeluarkan makhluk panggilan yang mampu menghanguskan segalanya. Bernama Salamander berlevel 30. Mengetahui levelnya 30, Diablo sangat kaget. Karena menurut Diablo, level 30 sangatlah lemah. Salamander pun langsung menyerang Diablo. Galuk sangat terkejut melihat Diablo masih hidup. Dari balik api, Diablo memberitahukan bahwa levelnya adalah 150. Galuk dibuat tambah terkejut dengan level Diablo yang sangat tinggi. Kemudian Diablo mengeluarkan tongkat sihirnya. Dan dengan sekali serang, Salamander seketika langsung lenyap. Padahal Diablo di sini mengeluarkan sedikit energinya, akan tetapi efeknya begitu besar. Dan dari sini bisa dipastikan kekuatan yang dia kumpulkan terus-terusan di dalam game kini menjadi kekuatannya. Keesokan harinya Diablo pun terbangun dan menyadari bahwa ini semua bukanlah mimpi. Namun dia masih bingung apakah ini di dalam game atau hanya dunia yang mirip dengan Crossriver. Kemudian mereka memutuskan pergi untuk mendaftar sebagai petualang agar mendapatkan pendapatan untuk membayar uang penginapan. Di perjalanan Diablo bertanya, apakah dunia ini kekuatan diukur dalam konsep yang bernama level? Sera mengatakan benar, meski levelnya saat ini belum muncul, sedangkan Rem memiliki level 40. Setelah sampai di guild petualang, mereka segera mendaftar. Karena Diablo tidak bisa membaca tulisan dunia ini, dia pun meminta bantuan Sera untuk mengisi formulirnya. Dan untuk tahap terakhir, mereka disuruh untuk memberikan segel darah. Selanjutnya mengukur level mereka menggunakan cermin dengan cara menyentuh dan mengalirkan sedikit energi sihir. Sera pun duluan mengukur level dan Sera di sini berlevel 30. Dia pun kecewa karena levelnya di bawah Rem yang berlevel 40. Dan kemudian giliran Diablo mengukur kekuatan sihirnya. Diablo pun menyentuh cermin dan memfokuskan energinya. Dan tiba-tiba cermin itu berubah menjadi hitam dan juga mengeluarkan aura aneh dengan getaran. Sehingga ketua serikat petualang yang bernama Sylvie menghampiri mereka. Mereka pun dibawa ke ruangannya. Sylvie menjelaskan tentang cermin yang bereaksi aneh. Itu semua dikarenakan level Diablo yang sangat tinggi. Bahkan Sylvie sendiri tidak tahu setinggi apa. Kemudian Sylvie mencari misi yang cocok dengan Diablo yang kuat. Dia pun menemukan misi mengalahkan ular Madara. Asosiasi penyihir membutuhkan mata dari ular Madara untuk dijadikan bahan eksperimen. Mereka diharuskan pergi ke hutan pemakan manusia. Di sana terdapat banyak binatang magis yang kuat. Namun misi kali ini agak janggal karena biasanya misi berbahaya seperti ini tidak akan diserahkan kepada mereka. Diablo pun menduga asosiasi penyihir terlibat di dalam misi mereka. Diablo pun bertanya kenapa tidak memakai teleport saja, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa itu teleport, sehingga membuat mereka 5 jam berjalan kaki. Di dalam hutan itu Sera merasakan ada 10 orang yang mengintai mereka.
Dirasa mereka sudah masuk ke dalam perangkap, Diablo langsung mengeluarkan sihirnya. Dan terlihat yang mengintai mereka adalah para elf. Para elf itu mengatakan akan menyelamatkan Putri Sera dari pedagang budak. Dan terungkap fakta bahwa Sera adalah putri elf dari kerajaan Greenwood. Diablo pun bertanya kepada prajurit elf itu, mengapa para elf mengajukan misi atas nama asosiasi penyihir. Siapapun yang memerintahkan mereka, Diablo bukanlah pedagang budak. Elf itu tidak mengatakan siapa yang menyuruh mereka. Akan tetapi Diablo telah mengetahui dalang di balik ini semua. Dan juga alasan Sera meninggalkan kerajaan itu dikarenakan dia dipaksa menikah dengan penerus raja yang tidak dia cintai. Sera pun tidak akan kembali ke kerajaan dan ingin hidup dengan mandiri. Namun para elf menganggap Sera sangatlah lemah untuk hidup mandiri. Mereka akan membawa Sera meski harus dengan paksaan. Diablo pun menjadi marah karena ucapan para elf tersebut. Kemudian para elf memanah Diablo. Akan tetapi anak panah biasa tidak akan mempan terhadap Diablo. Di sini juga terungkap anak panah yang digunakan para elf adalah anak panah biasa. Itu dikarenakan mereka tidak melawan binatang magis atau iblis di dunia ini. Itulah mengapa level dunia ini sangat rendah. Salah satu dari elf itu pun mengeluarkan anak panah topan. Dikatakan juga anak panah topan adalah harta berharga para elf yang mampu menembus segalanya. Dan ketika anak panah itu ditembakkan, semua orang terkejut melihat Diablo bahkan tidak tergores sedikit pun. Dan dengan sihir esnya, Diablo membekukan seluruh tempat ini. Kemudian Galuk muncul, yang ternyata Galuklah dalang di balik ini semua. Setelah itu Sera memberitahukan kepada para elf bahwa Diablo bukanlah pedagang budak, melainkan adalah rekannya. Malam harinya Rem melaporkan tentang Galuk yang menjebak mereka dengan mengatasnamakan asosiasi penyihir. Diablo mengatakan pada Sera, ada satu yang dia mengerti tentang level di dunia ini. Orang-orang di dunia ini hidup dengan damai dan senyaman mungkin. Dunia ini tidak ada sistem pengaman atau reset seperti yang ada di game. Sekalinya mati maka tidak akan bisa dihidupkan kembali. Menghabiskan waktu untuk menaikkan level dengan menantang bahaya sangatlah beresiko untuk orang biasa. Diablo mengatakan dia datang dari dunia yang mengutamakan peningkatan level seefisien mungkin. Meski harus bertaruh nyawa, dan tentu saja dia tidak ingin mati sia-sia. Tapi jika tidak begitu, mustahil bisa mengalahkan Raja Iblis Crabsloom. Keesokan harinya, tepatnya di Guild Petualang, Sylvie meminta maaf atas apa yang terjadi kepada mereka kemarin. Dan sebagai permintaan maaf, Ketua Asosiasi Penyihir yaitu Celestine memberikan misi khusus kepada Diablo. Misi kali ini cukup mudah, dengan upah yang besar. Akan tetapi Rem tidak ingin ikut dalam misi ini, dikarenakan dirinya tidak ingin berhutang budi kepada Celestine. Dan dikarenakan bayaran dari misi ini melebihi dari semestinya. Diablo pun menghargai keputusan dari Rem. Hadiah yang Diablo dapat dari misi ini bisa dibagi dan membayar biaya penginapan yang ditanggung Rem. Kemudian Diablo mengatakan jika Rem tidak ingin ikut, maka tetaplah berada di kota. Misi mereka adalah mengantarkan minuman ke jembatan Uluk. Namun ketika Diablo hendak pergi, seseorang berzirah kuning mengatakan bahwa dia mendengar rumor ada seorang demon asing bertanduk berjalan-jalan di kota bersama dua wanita berkalung yang diseret. Padahal tanduk Diablo hanyalah item yang bernama mahkota Piu. Rem memberitahukan bahwa orang ini adalah prajurit terkuat di Serikat Petualang dan namanya adalah Emil, berlevel 50. Diablo pun menjadi bersemangat karena ini pertama kalinya dia ditantang oleh seseorang di dunia ini. Akan tetapi Emil di sini hanyalah salah paham dengan Diablo. Emil menganggap dirinya adalah pelindung para gadis. Meski dia orangnya gaje, tapi ini pertama kalinya Diablo bertarung melawan penantang di dunia ini. Mungkin cara bertarungnya sama seperti dalam game. Karena level Emil 50, pasti dia memiliki teknik khusus. Kemudian Emil memasang kuda-kuda dan hendak melancarkan serangan Swordsmith. Seni bela diri yang menyerbu ke arah musuh dengan sekejap dan menebasnya. Gerakan awal yang umum seperti Swordsmith adalah gerakan yang mudah terbaca dalam PvP. Karena terlalu bersemangat, Diablo memprediksi dia akan memakai gerakan menyerbu Swordsmith dan membatalkan tebasannya dan melanjutkan dengan serangan lain. Dengan kecepatan kilat, Emil menyerang, akan tetapi prediksi Diablo salah. Emil tidak membatalkan serangannya. Kemudian Emil melancarkan serangan Alphal. Diablo sadar Alphal adalah teknik yang sangat kuat, tapi membutuhkan waktu lama untuk mengaktifkannya.
Dan sebelum Emil mengeluarkan teknik itu, Diablo langsung menyerang. Dan dia salah berekspektasi tinggi kepada Emil, karena walaupun Emil adalah petualang terkuat di Serikat, akan tetapi di hadapan Diablo dia adalah seorang pemula. Bukan hanya level di dunia ini yang lebih rendah daripada game, tapi ternyata skill orang-orangnya juga rendah. Emil pun terbangun dan hendak melanjutkan pertarungan. Namun Rem dan Sera menghentikan mereka. Kemudian Rem memberitahukan kesalahpahaman ini. Emil pun meminta maaf kepada Diablo. Selanjutnya Diablo dan Sera melanjutkan misi mengantarkan minuman ke jembatan Uluk. Menurut Diablo, jembatan Uluk yang di game adalah benteng yang dibangun untuk melindungi orang-orang dari monster yang ada di hutan pemakan manusia. Sesampainya di jembatan Uluk, Diablo langsung dihadang oleh prajurit karena mengira Diablo adalah iblis. Namun salah satu prajurit mendengar rumor Demon bertanduk yang dibicarakan orang-orang di kota yang bersama dengan wanita berkalung. Sera pun menjelaskan mereka datang ke sini menjalankan misi untuk mengantarkan minuman. Prajurit itu pun mengatakan barusan mereka menerima laporan dari tim patroli bahwa pasukan besar iblis yang berjumlah lebih dari 100 sedang menuju ke sini. Diablo beranggapan tempat ini akan musnah. Sudah jelas bahwa orang-orang di dunia ini berlevel dan berkemampuan lebih rendah dibandingkan pemain di game. Mereka pasti akan dibantai tanpa perlawanan. Meski para iblis berhasil menerobos jembatan Uluk ini, para iblis itu tidak bisa masuk ke kota karena ada perisai Celestine yang melindungi kota. Akhir-akhir ini, iblis mulai aktif untuk membangkitkan Raja Iblis Crepsloom. Dan sasaran mereka adalah Rem. Kemudian, salah satu prajurit memberikan surat tanda terima kasih karena telah menyelesaikan misi. Diablo pun sadar bahwa prajurit itu ketakutan menghadapi iblis. Jika mereka mundur, maka penduduk yang berjalan lambat akan diserang. Dan tugas mereka adalah mengulur waktu agar penduduk bisa kabur ke kota. Diablo yang kasihan pun berniat membantu mereka. Setelah semua penduduk telah melewati jembatan Uluk, prajurit itu akan menutup gerbang untuk mengulur waktu selama mungkin. Diablo di sini berniat bertarung seorang diri, dan kemudian ratusan iblis pun muncul. Satu iblis besar pun maju, akan tetapi dengan sekali serang, iblis itu langsung tewas. Di sisi lain, Celestine menemui Rem dan memberitahukan bahwa Galuk telah dicopot jabatannya. Dan juga dialah dalang keributan yang memanggil makhluk panggilan di kota. Namun Galuk mengatakan bahwa Diablo adalah Raja Iblis dari dunia lain. Celestine pun menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Rem. Rem memberitahukan bahwa Diablo bukanlah orang yang jahat. Dia berniat membantu Rem untuk mengalahkan jiwa Raja Iblis Crepsloom. Dan tiba-tiba Galuk muncul. Dia tidak terima dikeluarkan dari asosiasi penyihir. Dan kemudian Galuk mengeluarkan pisau yang diberikan oleh seseorang. Galuk pun hendak menyerang Celestine. Dengan makhluk panggilannya, Rem dapat menghentikannya. Akan tetapi Galuk tertusuk pisaunya sendiri. Seketika Galuk berubah menjadi iblis. Kembali pada Diablo yang saat ini terus mengalahkan para iblis. Komandan iblis pun turun dari tunggangannya dan menghampiri Diablo. Diablo bertanya, kenapa komandan iblis itu harus turun dari binatang magisnya? Dan ternyata setelah melihat kekuatan Diablo yang begitu besar, bahkan binatang magis pun ketakutan. Komandan iblis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Edelgar. Jika Diablo mengalahkan Edelgar, maka pasukan iblis akan mundur. Dan dengan sangat cepat, dia langsung menyerang.